Oke, minggu lalu siapa ya yang belum saya koreksi ya? Saya kasih masukan ya. Sebentar ya, sebentar. Saya cari file saya dulu. Ya, Betty belum, Pak. Bu Betty belum. Baik, sebentar ya. Saya juga belum, Pak. Ya. Manajemen strategik. Bu Betty itu yang mana ya? Sebentar, maksudnya tugasnya yang mana ya? Sebentar. Tapi aku nggak pakai alasan, cuma kotak-kotak aja. Ya, nggak apa-apa, sebentar. Yang UPT PPD Batam Center ini sudah ya? Sudah Pak, itu revisi punya saya Pak Lina. Oke, terus kalau yang Kabupaten Bintan punya Ika ya? Dispenda Bu Ira sudah. Pak Ika belum Pak. Hah? Ika belum. Lah kemarin itu pokoknya kamu udah nanya? Iya udah nanya, iya sih udah nanya. Terus kalau Dinas Perikanan ini kan Bu Yesi kalau nggak salah ya? Terus Bu Dona, Pak Ismara, ini siapa ini ya? Pak Roni ada di tempat. Pak Roni sudah apa belum ya? Iya Pak, belum, saya belum. Belum. Bentar Pak ya, bentar. Saya lupa ada absensi yang mesti saya isi. Manajemen strategi. Oke. Manajemen strategi. Loh. Ini yang mana ya? Tanggal 5. Strategik. Sekarang tanggal berapa ya? 17 ya? 17 Pak, pertemuan 78. Bentar, kayaknya ada yang salah di sini. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu, ternyata absensinya mesti manual dulu. Sebentar, saya oke lah. Oh, gini aja Bapak Ibu. Sebentar. Saya nanti gini, saya kan perlu nanti saya perlu break. Saya perlu break nanti sekitar 9.30 atau 9.45 paling telat kita break, kemudian Bapak Ibu jangan leave, tapi nanti saya kasih penugasan Bapak Ibu dikerjakan saja, kemudian nanti paling jam 11.30 seharusnya sudah selesai. Jadi saya nanti kita ketemu lagi di sini, coba kita bahas yang sisanya tadi. Oke,
sementara saya kasih saya kasih instruksi dulu untuk penugasannya. Jadi sewaktu-waktu saya nanti misalnya 9.30 saya harus leave, saya harus saya harus leave, tapi leave itu dalam arti saya pergi cuman ini link video ini saya nggak matikan gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu jadi gini. Bapak Ibu kan sudah menyusun visi, nanti saya review yang misinya. Nah, langkah berikutnya itu sebetulnya Bapak Ibu itu adalah mengevaluasi internal faktor dan eksternal faktor ya. Nanti saya buatin dalam bentuk MS Word ya. Jadi nanti Bapak Ibu dianalisa internal faktor sama eksternal faktornya itu apa. Nanti saya bikinin kolomnya sebentar ya. Saya lihatin dulu sebentar. Sebentar. Venstra. Sebentar ya, saya cariin dulu file saya. Oke, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Share screen, my screen. Oke, Bapak Ibu bisa lihat file saya ini. Ya, nah ini nanti saya bagikan, nanti saya pindahin dulu ya. Jadi ini yang Bapak Ibu mesti lakukan ya setelah punya visi misi tadi, walaupun nanti belum semuanya saya review. Ketika saya nanti ada acara, nanti Bapak Ibu diisi aja ininya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan seterusnya. Ya. Nah, saya jelaskan dulu Bapak Ibu bahwa yang strength itu adalah internal faktor. Ya, ini adalah faktor internal, gitu kan ya. Sedangkan ini S dan W itu adalah faktor internal. Jadi faktor internal dari organisasi Bapak Ibu yang saat ini dijadikan topik untuk penyusunan visi misi gitu ya, yang nantinya juga kita bisa menyusun strategi gitu. Nah, yang opportunity dan threat itu adalah eksternal faktor gitu kan ya. Internal faktor itu sebentar, ini saya copy dulu. Nah, nanti Bapak Ibu mau membuatnya nanti di dalam PowerPoint itu juga tidak menjadi masalah, gitu kan ya.
Jadi seperti ini. Nanti ini ada yang kurang, sebentar, saya delete dulu. Nah, jadi gini, jadi ini kan faktor internal, gitu kan. S dan W ini adalah faktor internal, ya kan. Saya kasih keterangannya di sini ya. Ini adalah faktor internal. Nah, yang ini adalah faktor eksternal, ya. Nah, jadi kemudian yang ini adalah, sorry, maaf. Ini juga faktor internal, tapi yang terkait dengan kelemahan tapi yang ada di dalam organisasi kita, ya apapun itu gitu ya. Terus kalau faktor internal ini, kalau kekuatan juga sama, itu adalah faktor internal juga yang terkait dengan kekuatan kita gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dipikirkan kira-kira apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Karena termasuk opportunity-nya, kira-kira peluangnya apa. Ini contoh ya, ini contoh yang teman-teman saya di Fakultas Ilmu Komputer gitu misalnya. Apa sih kekuatannya? Misalnya gini, oh ternyata fakultas ini sudah mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi, misalnya loh ya, misalnya. Terus apa kelemahannya? Oh ternyata outcome project dari ini di bidang masih belum banyak. Nah ini kelemahannya. Tapi ini kan semuanya ada di dalam internal organisasi. Nah, opportunity-nya apa? Nah, ini banyak faktor lah ini. Misalkan inilah Batam sebagai kota industri, banyak PMA, ini kan pemerintah kota, dan seterusnya lah. Ini apa namanya? Peluang dan ancaman dari sebuah organisasi gitu kan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan saya akan sharing juga bagaimana mengkombinasikan S dan O ini menjadi sebuah strategi itu kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi S ada strategi SO, WO gitu ya. SO itu adalah strategi yang istilahnya adalah strategi menyerang. SO dan WO ini adalah strategi menyerang dan yang ini ada yang kurang satu. Oh ini nih, ST dan WT ini adalah strategi yang untuk bertahan. Kira-kira begitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah pusingkan yang mana bertahan, mana menyerang. Tapi intinya adalah disusun dulu saja nanti item-item mana yang Bapak Ibu anggap sebagai strength, weakness, opportunity dan threat-nya gitu. Sebentar ya, saya rapikan dulu supaya nanti gampang dilihat. Nah. Ini kok ada ini? Sebentar. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Bentar ya, Ctrl X. Nah, tabel Bapak Ibu bisa mau buat sendiri juga bisa, silakan. Intinya adalah kira-kira bentuknya seperti inilah, gitu kan. Bentuknya seperti inilah. Kan Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, gitu kan ya. Bentuknya pasti ada S, W, O, dan T. Sehingga nanti bagaimana S dan O, W dan T. Ini ada yang kurang Bapak Ibu, jadi tapi nggak apa-apa, nanti aja saya jelaskan. Yang penting Bapak Ibu nanti silahkan dideteksi dulu mana strength, mana weakness-nya, mana opportunity, mana threat-nya, gitu ya. Ini saya share dulu saya serahkan ke Ika ya nanti untuk didistribusikan ke yang lain. Nah,
Nah, jadi saya share dulu sebentar. Saya share dulu, nanti saya beri Bapak Ibu tinggal isi gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu nggak, Bapak Ibu? Yang nantinya ketika saya nanti misalnya ada kegiatan, nanti Bapak Ibu yang harus dikerjakan itu kira-kira tahu nggak? Ada pertanyaan nggak terkait dengan apa yang mesti dikerjakan nanti gitu? Yang kira-kira jam 9.30 atau 9.45 lah. Sampai saya kasih waktu sampai jam 11. Itu dilihat dari visi misi ya Pak ya? Ya, Bu Enjani. Jadi gini, Ibu lihat visi misinya apa? Dari visi misi itu Bu Enjani itu susun kira-kira apa kelebihan dan kelemahan dari organisasi Bapak Ibu gitu ya. Sebetulnya ini mengacu ke KPI. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu. Tapi takut saya nanti nggak keburu kalau mesti dikerjakan sekarang. Karena sebetulnya ada lagi jembatannya, yaitu ada lagi performance indicator atau indikator kinerja utama atau kunci. Nah, itu mesti deretin dulu. Kemudian dari indikator kinerja utama atau IKU atau apapun namanya itu Bapak Ibu baru menyusun yang tadi kekuatan kelemahan dari organisasi yang Bapak Ibu sekarang jadikan kasus untuk penyusunan visi misi di dalam tugas ini. Yang nantinya sebetulnya penyusunan visi misi ini nanti akan berujung pada penyusunan strategi gitu ya, penyusunan strategi, penyusunan renstra, evaluasi diri dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Menjadi sebuah dokumen perencanaan strategis. Kira-kira begitu Bu Ejani. Ya, tapi dilihat dulu, nanti saya bantu review. Ya, Ibu. Mau tanya, itu PPT-nya boleh satu PPT dengan yang kemarin nggak di bawahnya gitu begitu. Atau berbeda? Sebaiknya begitu Bu Pur. Sebaiknya begitu sehingga nanti itu menjadi satu dokumen utuh gitu Bu Purwatiningsih. Ya, jadi kemarin ada visi, misi, tujuan, terus bawahnya nanti ada SWOT, kemudian nanti ada strategi, terus setelah itu ada sedikit evaluasi diri, nanti baru kita bagaimana menyusun rencana kerja lah, kira-kira begitu. Berdasarkan PowerPoint juga ya Pak ya? PowerPoint-nya saja Bu Ejani gitu. Makanya nanti yang saya punya itu di copy saja. Boleh Bapak Ibu boleh bikin tabel sendiri, tapi boleh juga yang saya punya tadi dikopikan ke PowerPoint, bisa kok di cut paste gitu ya, sedikit dimodifikasi dikit gitu. Ya. Yang penting Pak, juga berarti ya. Di satu folder sama yang visi misi punya kita ya Pak? Satu file, di satu file. Satu file, iya. Satu file yang sama. Gitu ya. Baik Pak. Ya, jadi supaya nggak banyak file, jadi tinggal diurutkan aja ke bawah gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu misalnya kesulitan dalam memindahkan ke PowerPoint, nggak apa-apa, tulis dulu aja di dalam MS Word itu dulu. Kan ini exercise nih. Nah, jadi kalau bisa nanti jam 11.30 saya ketemu itu sudah ada yang mulai mempresentasikan. Pak, ini punya saya begini, nanti saya bantu review. Ya, gini begini, nanti saya bantu review gitu loh. Ngerti nggak ya? Sehingga nanti kan bisa disempurnakan lagi, begitu kira-kira. Bisa dipahami? Pak, untuk tadi kelemahan, kelebihan, ancaman, tantangan tadi diiniin nggak Pak? Misalnya kelebihannya berapa poin atau berapa ini nggak? Atau cuma satu gitu? Nggak perlu. Oh, itu nggak ada, sebenarnya sih nggak ada batasannya Ibu. Misalnya kelebihannya ada 10, maksudnya gitu ya. Kelemahannya ada 5 gitu, atau harus sama gitu. Nggak ada Bu Dia. Itu kan Ibu maksud ya? Nggak ada. Jadi yang penting Ibu coba dilihat saja dari visi atau misinya itu kan kelihatan dari aspek-aspek itu ya, misalnya gini lah, misalnya Ibu di sekolah ya kalau nggak salah ya Bu Diah ya. Iya Pak. Nah di sekolah itu misalkan dari aspek pembelajaran itu apa yang strength-nya, apa kekuatannya, apa kelemahannya. Dari sisi gurunya, dari sisi media pembelajarannya, materi ajarnya, sumber daya yang lain. Nah itu kan banyak Bu kayak gitu. Ya Ibu lihat dari segala sisi lah gitu ya. Misalnya dari kalau dari MSDM-nya misalnya dari sisi orangnya itu umurnya berapa, usia produktif kah atau semuanya sudah mendekati pensiun. Nah, itu kan juga menjadi persoalan yang tersendiri. Begitu. Nah, kalau ada misalnya sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kan menjadi sebuah kekuatan dan kelemahan tergantung dari organisasi itu. Kalau misalnya bagi guru wajib adalah sertifikasi. Namanya guru profesional itu adalah yang bersertifikasi. Berarti kalau banyak yang belum tersertifikasi berarti kan banyak yang nggak profesional gitu. Kira-kira kan begitu. Nah itu tinggal diletakkan di dalam
kekuatan atau kelemahan dari organisasi Bapak Ibu gitu ya. Sehingga nanti intinya adalah semua analisa yang kita lakukan tadi yang saya jelaskan barusan, kekuatan, kelemahan itu adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai visi misi Bapak Ibu tadi. Visi misi itu kan seperti saya bilang, mungkin sampai sekarang juga belum tercapai, mungkin ya masih perjalanan yang panjang lah gitu misalnya. Nah, tapi untuk mencapai itu kan perlu waktu, perlu strategi, itu kan perlu tahapan. Nah, tahapan itu kan nanti bisa dilihat dari analisis strength, weakness, opportunity dan threat-nya tadi gitu. Nah, kira-kira begitu Bu Budia dan kawan-kawannya lain ya. Jadi jumlahnya nggak harus sama. Kalau tanya apa harus kekuatan lebih banyak atau harus weakness-nya harus lebih banyak? Ya harusnya sih idealnya sih kita harus punya kekuatan yang lebih banyak daripada kelemahannya gitu. Tapi nggak apa-apa kita exercise saja gitu kan ya. Karena tidak semua kelemahan yang kita miliki nanti atau kekuatannya kita miliki nanti itu bisa menjadi modal ketika kita menyusun strategi. Karena kita lihat dulu padanannya apa dengan opportunity-nya atau dengan ancamannya begitu. Nanti gampang lah kalau saya dipikirkan dulu. Yang penting, nah yang sering salah itu adalah Bapak Ibu ketika kita menyusun strength weakness SW ya kekuatan dan kelemahan itu kita itu suka salah hal eksternal kita masukkan ke dalam S atau W, padahal kan itu harusnya masuk ke dalam peluang atau ancaman dan sebaliknya. Jadi suka overlap gitu. Padahal ketika itu salah meletakkan maka strateginya juga bisa salah. Kira-kira begitu. Nah nanti Ibu coba teman-teman susun dulu, kemudian nanti saya coba review, kemudian dari review itu saya tunjukkan bagaimana dari SWOT itu kemudian disusun menjadi SO, WO, nah, dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa dengan cepat bisa menyusun sebuah strategi lah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak Happy? Ya, silakan, Ika. Pak, kalau misalnya kita ganti visi misinya ke tempat lain boleh nggak ya, ke perusahaan lain? Jadi maksudnya extend dari tugas manajemen pemasaran kemarin, jadi dia jadi beruntut gitu aja. Gimana? Iya, diganti kan? Iya, diganti, jadi sambung kayak tugas yang manajemen pemasaran di semester 1, jadi biar nyambung gitu Pak. Kemarin ganti soalnya. Oh, pemasaran itu. Oke, perlu dicermati, Ika. Ya, Ini Pak. pemasaran itu hanya fokus di pemasaran saja. Iya. Ya, aspeknya. Tempatnya. Tapi kalau yang strategik ini mencakup semua semua elemen yang ada di dalam organisasi. Tidak hanya bicara pemasaran saja. Ya, jadi ada namanya MSCM-nya, orangnya itu kan tidak banyak dibahas di dalam pemasaran, gitu kan ya. Terus kekuatan sumber daya itu bisa sumber daya keuangan, sarana prasarana dan lain-lain. Nah itu kan bisa saja. Okay. Itu. Ya tapi perlu diingat bahwa visi misinya adalah visi misi yang organisasi ya. Oke, baik. Silakan yang lain ada lagi. Oke, kalau tidak ada saya bergerak dulu ke punya siapa ini ya, Pak Agus, Pak Roni. Hah? Nggak absen ya? Absennya Bapak Ibu manual, jadi langsung saya absen aja semua gitu. Karena udah hadir semua kan di sini. Ya gitu. Makasih Pak. Ya. Pak Roni Antonio ada di tempat. Pak Roni ada? Ada Pak. Baik. Mana Pak Roni ini? Ada Pak. Oh, ada. Ada Pak. Ya. Pak, saya share dulu ya screen ya. Ya Pak. Sebentar. Baik, ini kan tugasnya Pak Roni itu kan, vision, leading marine and heavy engineering organization of choice. Nah, oke. Nah, di sini apa reviewnya? 2 indikator sebuah visi yang baik menurut teori Kaplan, Norton dan Barrow sudah ada dalam sisi di atas, hanya 1 indikator. Garis waktu ya, garis waktu itu boleh ada, boleh tidak, Pak. Garis waktu itu. Yang penting begini, yang dimaksud leading marine and heavy engineering organization of choice itu maksudnya apa? Leading itu apakah dia yang leading itu apa? Leading dalam hal apa? Leading itu kan banyak Pak. Leading dalam biaya, leading dalam inovasi,
Leading dalam apa? Itu yang mesti perlu Bapak cermati, Pak Roni. Ya, jadi leadingnya ini mesti diklarifikasi gitu ya. Leading in Marine Heavy Engineering Organization itu sangat luas, Pak. Kalau boleh tahu organisasi Bapak itu yang dimaksud dengan heavy engineering itu apa ya, Pak ya? Kalau boleh tahu. Itu seperti fabrikasi minyak, Pak. Fabrikasinya. Konstruksi. Iya. Konstruksi. Ya. Konstruksi untuk pengeboran minyak gitu ya, Pak ya? Marine itu ya. Marine itu untuk building, Pak. Untuk apa, Pak? Shipbuilding. Pak, suara Bapak Pak, kecil-kecil, suara Bapak putus-putus, jadi saya enggak. Tapi enggak apa-apa, nanti Pak, shipbuilding. Ya, jadi gini, Pak. Jadi ini mesti didefinisikan itu adalah dimaksud dengan leading itu apa? Leading itu dalam hal apa? Dalam hal inovasi. Kalau nggak mau diletakkan dalam visi juga nggak apa-apa, Pak. Misalnya Bapak mesti punya namanya indikator dari si visi ini yang dimaksud leading itu apa? Leading itu dimaksud adalah leading dalam inovasi, leading dalam teknologi, leading dalam biaya, leading dalam apa? Terserah. Nah, ini tergantung dari organisasi Bapak mau ke arah mana. Karena leading itu sendiri nanti harus bisa diukur, Pak. Kalau leading itu misalnya loh, Pak, dilihat dari nilai kontrak gitu. Pokoknya kalau bicara pekerjaan engineering engineering kelas berat dan engineering untuk di laut itu ya perusahaan Bapak gitu loh. Ya, itu mungkin kontrak terbesar itu pasti dipegang oleh Bapak gitu loh, Pak. Kalau yang lain-lain itu pegangnya kecil-kecil lah gitu loh, Pak. Itu bisa arti leading dalam arti mungkin bisa keuangan, bisa arti proyek gitu, Pak. Tapi leading itu kan bisa juga dalam arti inovasi, Pak Roni. Iya, Pak. Ya. Jadi inovasi misalnya leading marine in innovation gitu kan ya. Innovation itu berarti Bapak itu beda dengan yang lain dalam mengerjakan sebuah proyek itu punya Bapak pasti adalah inovasinya apa gitu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu harusnya menjadikan, ingat Pak, kan di yang satu teori siapa saya lupa itu kan harus ada uniqueness-nya. Ya, ada niche-nya. Niche-nya itu dari mana? Ya, kalau semua mengklaim bahwa leading punya Bapak itu apa bedanya Marine Heavy Engineering Organization antara punya Bapak dengan punya yang lain? Kan pasti ada yang kompetitor Bapak. Iya. Nah, itu apa bedanya gitu, Pak. Nah, itu yang mesti perlu redefine gitu, Pak. Ya. Siap, bisa Pak. dipahami ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi nanti garis waktu sih bisa tidak bisa enggak juga enggak apa-apa. Yang penting leading itu juga bisa ada tahapan, Pak. Misalnya saya maunya di dalam sebuah teknologi, di dalam sebuah industri, yang namanya leading itu adalah paling tinggi adalah ultimate-nya harusnya dalam bentuk inovasi. Tapi saya belum mampu, nggak apa-apa, saya leading dulu dalam apa, supaya nanti leading dalam inovasi itu bisa tercapai. Begitu, Pak. Kalau contoh, misalnya kalau kami yang di pendidikan gitu, sebuah organisasi pendidikan yang paling tinggi itu apa? Puncaknya itu ya, atau ultimate goals-nya itu ya puncak tertingginya itu adalah ketika bisa menjadi research university, Pak. Oke. Nah, seperti halnya di Harvard gitu. Harvard itu adalah contoh dari yang university yang benar-benar top di dunia. Kenapa? Karena dia adalah research university. Apa yang namanya research university? Research university itu bahwa income dia itu bukan lagi dari SPP mahasiswa, Pak. Income dia itu sebagian besar adalah dari penerimaan hasil riset, gitu Pak. Nah, di Indonesia itu masih jauh Pak. UGM pun juga mungkin baru UGM, UI itu yang riset baru sudah berani mendeklar bahwa dia adalah research university. Nah, kenapa? Karena masih banyak organisasi pendidikan di kita, pendidikan tinggi itu termasuk di UIB juga itu masih mengarah kepada bukan research university tapi masih memperbanyak, masih menekankan pada pendidikan, belum pada research. Kalau pada pendidikan menjadi pendidikan. Kalau masih fokusnya di pendidikan, maka income-nya itu lebih banyak dari SPP-nya mahasiswa, Pak. Begitu. Jadi kalau mahasiswanya berkurang, maka
keberlanjutan organisasi ini juga bisa terpengaruhi gitu Pak. Tapi kalau sudah menjadi research university, mahasiswanya cuma satu pun juga nggak ada masalah, organisasi ini tetap eksis, gitu Pak. Ya ngerti ya Pak ya? Iya, Nah, Pak. jadi Bapak di dalam Iya, sebuah organisasi engineering itu, Bapak coba lihat ultimate goals-nya itu apa, gitu. Apakah unggul dalam tadi saya bilang tadi inovasi, unggul dalam biaya atau yang lain gitu, cost leadership atau yang lain gitu Pak. Ya. Ya, artinya visi ini masih general Pak ya, belum ada Betul, niche-nya ya masih Pak ya. general. Nah, caranya begini Pak Roni, Bapak Ya. coba browse beberapa perusahaan engineering. Pak maaf, punya Bapak ini PMA atau PMDN ya? Lokal Pak, dalam negeri Pak. Coba Bapak browse dari perusahaan-perusahaan yang PMA, yang leading gitu ya. Jangan hanya yang ada di Batam, mungkin ada di tempat lain gitu kan ya. Coba dilihat yang sama-sama bergerak di bidang heavy engineering dan marine dan heavy engineering. Gitu ya. Nanti Bapak bisa lihat, oh mereka itu dimaksud leading itu begini, gitu loh Pak. Ya. Apakah Bapak bisa aja leading dalam quality? Ya, bisa juga. Atau leading dalam layanan, bisa juga. Tapi kan nggak cocok Pak. Bapak kan engineering kan nggak mungkin leadingnya layanan. Harusnya kan quality gitu kan ya. Iya. Tuh, nah itu yang harus didefinisikan leadingnya Pak. Ya. Jadi niche-nya juga harus kelihatan ya Pak dalam Harus, visi Pak. kita ya Pak ya. Ya ini sebagai contoh, tapi ini bukan contoh yang benar 100%, tapi setidaknya contoh lah misalnya kayak di UIB itu kan menjadi universitas berstandar internasional. Nah, berstandar internasional ini yang menjadi niche kita. Itu Pak, dalam melaksanakan ya Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kalau cuman menjadi universitas yang unggul dalam penelitian pendidikan, penelitian dan pengabdian, nah unggul itu apa unggulnya gitu. Nah, jadi mesti didefinisikan lagi. Nah, walaupun kami tidak menjabarkan lebih detail tentang internasional itu di dalam visi karena terlalu panjang. Nah, kami sebutkan yang namanya internasional itu seperti yang pernah saya jelaskan itu adalah satu, dulu kami itu nggak ngerti, yang penting pakai buku bahasa Inggris. Yang kedua, kemudian lulusannya harus punya TOEIC atau TOEFL sekian. Nah, sekarang itu nggak cukup. Dosennya harus ada yang ngajar dari luar negeri, dosen dalam juga ada yang ngajar di luar negeri, dan seterusnya, banyak lagi. Ada riset juga yang dipublikasi ke luar negeri, begitu Pak. Nah, jadi jabarannya itu panjang. Tapi kalau ditanya, internasional itu apa? Niche-nya. Nah, kita bisa definisikan. Nah, demikian halnya dengan Bapak. Kalau Bapak mau disebut leading, nah sebaiknya Bapak perlu lebih Spesifik ya Pak ya? Spesifik, betul. Misalnya inovasi, Pak, inovasi itu kan juga nggak harus inovasi dalam arti teknologinya yang harus inovatif, kan banyak dong Pak inovasinya. Misalnya inovasi dalam operasionalnya, inovasi dalam apanya, kan banyak juga Pak. Inovasi itu kan definisinya sangat luas, gitu Pak. Ya, jadi tinggal dilihat dulu Pak, tinggal dilihat kira-kira kalau organisasi seperti Bapak itu ultimate goal-nya itu sampai mana, gitu. Ya. Iya Pak. Bisa dipahami kira-kira Pak Roni ya? Baik. Iya Pak, siap. Baik. Iya. Ya. Oke, baik teman-teman, ada rekan-rekan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan saya terhadap Pak Roni? Ya. Tadi di bawahnya juga ada misi Pak, di bawahnya Ya. barangkali bisa di. Nggak apa-apa, nanti kan saya kemarin kan review dulu yang visinya dulu ya, misi nanti di next meeting kita bahas juga gitu ya. Baik, Bapak Ibu ada yang lain? Oke, sebentar ya. Tadi saya kembali lagi ke. Saya lihat dulu siapa lagi tadi ya. Dispenda. Kalau Bu Dona kemarin sudah belum ya? Halo? Bu Dona itu Pertamina? Belum sepertinya Pak. Belum ya? Bu Dona ada di tempat? Oke, oh nggak ada orangnya. Oke, Pak Ismara sudah. Bu Forlini kemarin sudah belum ya? Sudah kayaknya. Ya, Bu Junior sudah.
Bu Junior sudah belum ya? Bu Junior itu apa sih kemarin? Oh, kayaknya belum ya Bu Junior ya? Belum Pak, Dona belum Pak. Oke. Saya mute tadi. Bu Dona baru Ya. masuk, Pak. Ya Ibu. Lagi. Yang laptop saya hang, Pak. Saya belum, Pak. Bu siapa ini? Ini siapa ini? Bu Dona, Bu Junior juga belum. Oh, belum. Ya udah apa? Ini ada Bu Junior. Bu Junior Pak. itu Toyota. Oke. Ibu kerja di Toyota? Dulu Pak, Oh, dulu. Toyota yang Astra-nya itu ya? Auto 2000-nya Pak ya, di bawah Auto 2000. Oke, berarti ini visi misi Auto 2000 apa Toyota internasionalnya ya? Visi misi Auto 2000-nya Pak. Auto 2000 kan? Ya, Nah. karena mereka kan dealer resminya Astra. Ya. Menjadi dealer Toyota terbaik terandal di Indonesia melalui proses kelas dunia. Nah, ini sebetulnya kalau mau direview punya si siapa? Si Auto 2000 itu ini contoh dia bisa membuat sebuah definisi visi yang singkat tapi cukup baik gitu ya. Hanya saja definisi dari seperti ini Bu Junior. Jadi dealer Toyota terbaik. Nah, terbaik dan terhandal itu maksudnya seperti apa? Nah, termasuk juga melalui proses kelas dunia. Ini apa yang dimaksud di sana? Kelas dunia itu apa ya? Kalau ini apa Bu ya? Ibu bisa jelaskan nggak ya? Saya kok nggak kebaca di sini. Saya kan ada review visinya Pak di bawah. Ya, di dalam visi ini sudah memuat indikator kesuksesan yaitu kelas dunia. Oh, Ibu jangan salah loh. Di sini Ibu nggak bisa potong kelas dunianya, tapi visinya dia. Bentar, reviewnya ini ya. Indikator kesuksesannya dia adalah ini Bu, menjadi dealer Toyota terbaik di Indonesia. Oh, oke Pak. Bukan kelas dunia. Kelas dunia ini prosesnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang dimaksud proses kelas dunia itu macam mana gitu. Apakah misalnya lo ya, artinya bahwa Toyota itu atau Auto 2000 itu bukanlah satu organisasi yang tiba-tiba muncul tiba-tiba kelas dunia gitu, tapi melalui sebuah proses. Artinya di sana ada sebuah learning proses. Nah, kalau indikatornya sih yang ini Bu, menjadi dealer Toyota terbaik. Kalau yang namanya Auto 2000 itu udah pasti Toyota atau Bu? Iya Pak. Iya Pak, Auto 2000 itu produknya Toyota. Kan nggak mungkin Daihatsu kok. Dia gini Pak, kalau Astra itu kan ada Toyota, di bawahnya ada produk Toyota, ada Daihatsu gitu loh. Kalau Auto 2000 khusus untuk Toyotanya. Jadi Ya, silakan. Jadi saya tadinya mereview visinya itu justru mau mengevaluasi yang visinya Pak. Maksudnya di sana saya lihat dealer Toyota terbaik, harusnya di bawahnya saya tulis di situ harusnya dealer pemimpin otomotif gitu. Jadi jangan hanya memimpin otomotif satu merek saja, memimpin gitu otomotif itu maunya dia berada di kelas 1 untuk semua produk gitu. Ya, betul itu yang saya maksud Bu. Sorry. Jadi karena saya nggak nangkep yang di tulisan yang di sini. Jadi itu betul Bu. Jadi kalau Toyota itu kan kayak jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi gini. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya kayak UIB itu punya 5 fakultas, kan nggak mungkin misalnya Fakultas Ilmu Komputer menjadi fakultas terbaik di UIB itu kan terlalu kecil gitu kan ya. Nah, jadi mereka hanya bersaing di itunya dia Pak. Grupnya dia, betul. Nah, ini harusnya kan menjadi dealer ya. Iya, dealer itu otomotif. Kan Iya, Pak. Plus ini kan Bu, servis kan ya Bu ya, betul nggak ya? Iya. Nah, itu mungkin perlu ditambah juga Bu, menjadi dealer plus apa layanan purna jual terbaik yang terandal di Indonesia misalnya. Kan layanan dia hanya jual kendaraan kan Bu, juga layanan purna jual toh? Iya, tapi Pak, gini kebetulan kan kita juga ada saudara di sana Pak. Saya minta linknya gitu, link yang sekarang itu apa sih visinya gitu. Nah saya buka link itu, visi itu gitu. Nah yang saya mau review di situ seharusnya dia menjadi memuat banyak hal gitu. Maksudnya jadi pemimpin di otomotif, jangan hanya menjabarkan yang jangan hanya bertanding antar Toyota ke Toyotanya gitu. Terus juga dia harus
Tapi kan kita belum ke misi ya Pak ya. Di misi Ya, pun betul. sebenarnya jadi banyak hal sebenarnya ada di dalam, kurang lengkap gitu loh. Jadi kayak mereview gitu aja Pak. Betul, makanya di sini Bu, yang Ibu di dalam reviewnya, indikator kesuksesannya itu sebetulnya adalah ini tadi, menjadi dealer terbaik dan terandal di Indonesia. Ini indikatornya tertingginya. Oke, Cuman, salah di indikatornya ya Pak ya? nah, ininya Toyotanya ini, kenapa dia mesti Toyota? Kalau Toyota sama Toyota kan ya di kandang, nah istilahnya kan gitu. Iya Pak. Nah, jadi harus menjadi dealer terbaik Otomotif. dan terandal di Indonesia gitu. Nah, setahu saya yang namanya Auto 2000 itu kan nggak hanya sebagai dealer penjual mobil kan, Iya. tapi Ada dia bengkel juga menjadi bengkel. Bengkel itu kan layanan purna jual ya, spare part. Iya, iya Pak. Ya, nah ini mungkin saran saya adalah misalnya nih menjadi dealer dan penyedia gitu ya, penyedia layanan purna jual misalnya lo ya. Nah, terbaik. Maaf Pak Epi. Ya, silakan. Ini bukan nanti di reviewnya ya Pak ya? Apa Iya, saya bisa bongkar di? Aku sekedar nulis saja. Oh. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi ya ini letaknya nanti dalam reviewnya nanti. Iya. Ya, di bawah. Iya. Ya kan. Nah, jadi mana hilang tadi? Ini sekedar saya tulis saja, takut saya lupa. Menjadi dealer dan penyedia layanan purna jual gitu misalnya. Nah, gini. Nah, ini kan nggak ada toh? Iya Pak. Nah, bisa jadi begitu Bu. Ya. Melalui, yang nggak ngerti ini melalui proses kelas dunia. Nah, itu aku yang nggak ngerti juga apa itu melalui proses kelas dunia. Mungkin itu maksudnya Pak, udah tarafnya udah internasional gitu kali Pak. Bukan, karena di sini melalui loh Bu, bukan melalui loh, ini melalui proses. Melalui. Jadi kenapa dia harus sebutkan melalui proses itu? Nah, itu yang menjadi challenge Bu. Coba ditanya, apa maksudnya melalui proses kelas dunia itu? Kalau sudah terandal ini kan, atau mungkin terbaik dan terandal di Indonesia. Indonesia aja Pak. Atau maksudnya dia mungkin begini. Maksudnya dia memberikan layanan yang terbaik itu baik sebagai dealer maupun layanan purna jual misalnya, tetapi dengan standar-standar standar proses yang kelas dunia gitu loh. Jadi gimana ya? Standarnya misalnya gini, ya Pak ya? jadi, ya betul. Jadi misalnya gini, oke, kalau servis ini paling 2 jam. Nah, dia 2 jam betulan gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud Bu. Ketepatan dia dalam memberikan layanan itu loh Bu. Iya. Nah, mungkin itu, tapi mungkin ini kalimatnya yang kurang pas kayaknya. Ya, bisa dipahami ya Bu ya? Iya Pak. Makanya mungkin dengan kalimat itu kan bisa nanti ditambahin reviewnya Pak. Ini begini. Betul. Nanti yang perlu direview adalah di sana. Nah, misi juga sama. Misi itu sebetulnya Bapak Ibu, ketika dia menjadi dealer dan penyedia layanan purna jual, maka misinya nggak mungkin satu. Membantu pelanggan menikmati mobilitasnya, apa ya hubungannya ini ya gitu. Misalnya ya saya tahu lah, kan ini harus ada 2 aspek kan ya. Dia sebagai dealer apa? Ya, misi yang ingin dia jalankan. Terus sebagai dia penyedia layanan purna jual apa yang dia ingin jalankan, gitu kan ya, dan seterusnya. Makanya di review misinya juga saya cantumin itu Pak, karena melihat peluang di situ bisa istilahnya di review, makanya saya tulis di misi yang di bawah maunya seperti ini gitu, karena dia kan bukan hanya jangan hanya cakupannya di pelanggan. Ya, betul. Termasuk juga untuk misalnya ya peningkatan ini karyawan juga gitu kan ada di situ Pak. Bu, kalau pemegang saham itu mungkin terlalu jauh Bu, karena Auto 2000 itu TBK, enggak dong? Yang TBK itu si Astranya kan Bu? Iya, Astranya Pak. Auto 2000-nya enggak toh? Auto 2000 itu sebenarnya cuma anak perusahaannya gitu ya, betul ya? Betul nggak sih? Iya Pak, iya. Dia ada juga dulu ada bank, ada ini gitu, jadi banyak anak perusahaannya. Betul. Jadi ini kan kayak unit usaha yang bagian untuk menjual dan memberikan layanan servis kan gitulah kira-kira ya? Iya, dia di bagian mobilnya gitu. Ini nggak usah ke pemegang saham Bu, ke yang terdekat saja. Sebetulnya dia sudah betul. Ini arahnya adalah ke penjualnya, konsumennya. Konsumennya. Jadi dia memberikan apa? Misalkan memberikan layanan prima dalam
dalam layanan purna jual gitu, memberikan apa kayak gitulah Bu, pokoknya terkait dengan purna jualnya. Terus dia sebagai dealer itu apa? Menyajikan atau memberikan apa itu ya? Memberikan atau menawarkan produk gitu ya, produk otomotif terbaik bagi masyarakat gitu. Nah, terbaik itu kan macam-macam toh ya. Terbaik itu mungkin sesuai dengan kantong, yang paling efisien atau paling mudah perawatan. Nah, itu kan mesti didefinisikan Bu. Iya. Ya. Ya, oke Pak. Junior ya. Ya Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu, sepertinya saya mesti ngikutin acara saya dulu. Jadi Bapak Ibu tolong, saya kirim dulu ke Ika ya. Tadi saya belum saya kirim ya ke Febrika ya. Sebentar ya, saya kirim dulu ke Febrika filenya. Mana tadi ya, download. Kok nggak ada? Analisis SWOT. Tunggu. Kok hilang file saya? Tunggu sebentar. Tunggu, maaf, hilang, filenya hilang. Tabel analisis SWOT. Oke, saya share dulu ke Febrika. Oke, saya sudah kirim ke Febrika ya. Febrika udah terima belum? Belum Pak. Oh sudah. Udah. Ya. Nah, baik. Jadi minta tolong di-share ke teman-temannya. Kemudian coba dari organisasi yang Bapak Ibu gunakan sebagai studi kasus untuk analisis SWOT ini, Bapak Ibu coba susun tadi tabel-tabelnya. Yang penting adalah SWOT-nya saja Bapak Ibu. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya saja yang perlu diisi. Yang strategi bawahnya nggak usah. Nanti saya berikan contoh bagaimana menyusunnya, ya. Boleh? Seperti itu? Oke Pak. Baik, saya nggak ini ya, saya izin dulu untuk ada kegiatan dulu sebentar ya. Tapi Pak, berarti nggak langsung dikirim kan Pak? Nanti nggak usah, nanti nggak usah dikirim, tapi Bu tulis dulu. Nanti jam 11.30 kita ketemu. Bapak Ibu mesti ada yang voluntary. Ini Pak, saya udah coba susun bagaimana. Nah, coba saya komentari. Ini begini dan seterusnya gitu. Ya, langsung aja ya. Boleh? Baik, silakan. Ayo silakan. Bisa share kan? Iya Pak, tapi nanti ini dulu di-share-kan dulu. Wah, ini di Batam hujan besar nih. Pak Happy. Ya, Ibu Rona. Ngirim ke email, Pak. Kirim ke email. Oh, nggak apa-apa. Nanti dikirim ke email. Kalau sekarang kan ada yang mau kan sudah buat. Nanti sambil saya liatin lah, gitu kan. Ayo. Udah saya juga, Pak. Kenapa? Kirim email. Coba nanti saya cek ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa Bu? Tadi siapa Bu Eka, Bu Betty tadi ya? Betty. Silakan Ibu. Monggo. Pak, punya saya nanti coba dicek juga ya Pak. Di email ya? Oke. Iya Pak. Saya Makasih, buka Pak. ini.
Atau Pak Agus? Pak. Pak Agus, ya. Iya. Silakan Bapak. Ini kan kemarin sempat kita bicarakan yang masalah di kantor saya kan tidak punya apa namanya itu Pak, saingan ya Pak ya? Ya, kompetitor. Nah, jadi kompetitornya tidak ada. Jadi di sini saya coba membuatkan strength-nya sama kelemahannya aja Pak. Monggo. Weakness sama strength-nya. Jadi di sini sistem yang Bapak bisa share? Oh sudah saya share Pak. Oh. Share screen maksudnya? Ya share screen, cuman tak kelihatan. Oke baik Pak, saya share screen. Letak apa? Letak kelihatan dibacakan saja lah. Ya Pak, ini saya lagi kotak-katik juga Pak. Mungkin karena cuaca hujan kali ya. Iya jadi Pak. Ketika mau share hujan juga, kan, ya, Pak? soalan juga ya. Oh ini saya bacakan aja lah Pak ya? Ya boleh bacakan aja lah, tak apa. Nah, jadi di sini saya coba membuat strength dan weakness-nya aja Pak. Ya. Jadi kalau strength yang atau kekuatan yang ada di KSOP khusus Batam itu khususnya kan yang pertama yang bisa diandalkan lah sistem pengurusan sertifikat di KSOP kan sudah berbasis online. Jadi artinya online ini semua sistem diaplikasikan menggunakan sistem yang sudah ada di KSOP, sistem online. Jadi tidak perlu melakukan tatap muka. Ya Pak, maaf, itu sudah semua layanan sudah pakai online ya Pak ya? Semua layanan sudah pakai online Pak. Mungkin nulisnya begini Pak, nulisnya supaya singkat di dalam nulis di dalam kolom SWOT itu singkat aja, layanan sudah berbasis aplikasi. Gitu. Oh iya Pak. Ya, itu Pak. Pak terusnya. Ya terus lanjut Pak. Terus yang kedua memiliki kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam bidang kepelabuhanan seperti BP Batam, Bea Cukai, dan KKP dalam hal kepelabuhanan dan pengurusan sertifikasi. Maksudnya gimana itu Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Maksudnya kita kan ada namanya produk kita namanya Inapornet Pak, pengurusan satu atap yang sebelumnya pernah saya bahas di PPT. Jadi sistem itu pengurusan dalam sistem kepelabuhanan itu operasi Pak, dalam hal operasional kepelabuhanan. Jadi setiap keagenan yang berurusan sama KSOP khusus Batam kan mereka tidak harus pergi ke kantor-kantor seperti Bea Cukai, BP Batam, jadi ada satu atap Pak. Baik, bahasanya begini Pak. Layanan apa ya? Layanan apa? Bapak saya nggak tahu ya. Layanan apa sudah terintegrasi gitu? Layanan sistem kepelabuhanan sudah terintegrasi, Pak ya. Integrasi gitu. Jadi kan orang nggak perlu kesana kesini kan, gitu kan? Ya, Pak. Itu cara menuliskannya. Tapi nggak ngerti apa ya bahasanya ya. Layanan saya nggak ngerti nyebutnya. Apakah layanan atau pengurusan atau apa sudah terintegrasi? Gitu. Saya revisi Pak. Ya. Terus yang ketiga memiliki tenaga verifikasi dan yang bersertifikasi sesuai dengan bidang yang tersedia dan tenaga kompetensi dalam kependidikan yang memadai dalam pengurusan tersebut. Mungkin menulis gini, gimana itu ya? KSOP-nya punya Pak ya? KSOP didukung oleh SDM yang berkompeten dan bersertifikasi gitu. Oleh yang berkompetensi Pak ya. Oleh SDM yang berkompeten ya, betul ya? Berkompeten dan bersertifikasi. Sebetulnya kompetensi itu sudah termasuk dalamnya sertifikasi. Boleh, itu kan bahasa lebay gitu kan ya. Berkompeten dan bersertifikasi. Boleh juga berkompeten aja boleh. Ya. Atau kalau ada Bapak misalnya nilai jualnya di situ bersertifikasi ya nggak apa-apa. Bersertifikasi ditonjolkan gitu kan. Baik Pak. Didukung oleh SDM yang bersertifikasi gitu. Tapi Pak, maaf, yang bersertifikasi ini kan layanannya di frontliner kan, bukan yang di back office kan? Betul tak? Di back office juga ada Pak. Jadi kita ada sosialisasi juga Pak untuk pelayanan tersebut. Oh, berarti di semua dong, di semua lini dong, di semua lini ada sosialisasi. Ya sudah, begitu. Silakan. Tapi kalau misalnya hanya layanan frontliner, Bapak tinggal disebutkan petugas frontliner sudah memiliki sertifikasi kompetensi ya gitu Pak. Tapi kalau semua ya sudah langsung aja KSOP didukung oleh SDM. Nah, itu ya Pak ya, kira-kira ya. Jadi itu bahasa Bapak Ibu bagaimana membuat lebih sederhana tapi
cover semua apa yang harus disampaikan. Lanjut Pak Agus. Pak, yang keempat itu sistem pembayaran PNBP atau penghasilan negara bukan pajak yang bersifat online yang dilakukan oleh di mesin ATM. Itu gimana Pak? Bisa dijelasin sedikit? Jadi kita kan istilahnya di sana kan ada pembayaran pajak atau PUP kalau sebutannya Pak, penghasilan pembayaran uang pelabuhan. Jadi sistem uang pelabuhan dulunya kita melakukan pembayaran secara tatap muka dan dikeluarkan setruk. Jadi sekarang sistem sudah dilakukan secara online dengan transfer gitu. Bagus. Ya Pak, siapa? Jadi konsumen tinggal transfer gitu ya? Iya, tinggal transfer Pak, sesuai dengan nomor PUP yang sudah diberikan oleh keuangan. Itu Bapak tinggal bisa tonjolkan begini Pak, ini ada dua cara. Satu misalnya itu masalah akuntabilitas kan Pak ya, betul ya? Betul Pak. Jadi transparansi juga bisa Pak. Jadi metode pembayaran yang untuk layanan KSOP itu transparan dan akuntabel gitu loh Pak. Pembayaran yang transparan akuntabel Pak ya? Transparan itu artinya masyarakat tidak tahu berapa yang harus dibayarkan jelas, ya kan? Akuntabel itu ya pokoknya saya di casnya 100, ya saya bayar 100 gitu kan? Iya. Nah gitu. Jadi ke negara pun ya saya bayar 100 gitu, nggak 150 gitu loh Pak. Jadi semuanya bisa begitu Pak. Bisa begitu, ya. Oke Pak. Baik. Oke Pak, ini saya bacakan yang weakness saya Pak ya. Boleh. Untuk weakness atau kelemahannya pada sistem pelayanan yang ada di KSOP. Yang pertama yaitu emang tidak ada fasilitas ATM pada sekitar kantor KSOP, khususnya di sekitaran untuk melakukan pembayaran PNBP. Oke, sebentar Pak, sebentar. Gini Pak, ketersediaan ATM di KSOP ya Pak ya? Ya. Perlu ditingkatkan gitu Pak. Jadi bahasa kelemahan itu jangan dibilang kurang, tapi nyebutnya perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki gitu loh. Ya, jadi Pak, kalau menulis di kelemahan itu jangan bilang kurang gitu. Ketersediaan perlu ditingkatkan. Mesin ATM untuk mendukung pembayaran perlu ditingkatkan, perlu diperbanyak gitu. Memang tidak ada sih Pak. Mungkin tidak, memang tidak ada. Tidak ada apa ya bahasanya ya? Kalau seandainya melakukan pembayaran itu para pengguna jasa harus keluar dulu Pak. Oh Pak, maaf, kan kalau kayak gitu kan karena online kan dia bisa bayar dari mana aja toh Pak, nggak perlu ke deket-deket kantor Bapak toh? Iya, tapi di situ tidak disediakannya banking Pak. Kita melakukan pembayaran memang sudah di mesin ATM, memang sudah ada nomor ininya Pak, nomor pembayarannya khusus. Jadi tidak ada tersedia di banking gitu Pak. Berarti mungkin itu Pak ya mungkin ya nggak apa-apa Pak, ditulis saja Pak, perlu disediakan mesin ATM di area KSOP gitu Pak. Betul Pak. Sebetulnya kan kalau bahasa negatifnya kan gini, tidak ada ATM kan begitu. Nah Bapak coba menulisnya dalam jangan bahasa negatif, bahasanya agak positif. Jadi perlu disediakan atau KSOP perlu menyediakan atau gini, ya nggak apa-apa, KSOP perlu menyediakan mesin ATM di sekitar kantor gitu, gitu Pak. Punya disediakan SMPN di KSOP perlu ditingkatkan di area KSOP khusus Batam. Yang kedua, fasilitas ruang tunggu agen atau pengguna jasa yang perlu ditingkatkan dalam hal kenyamanan. Oke, berarti gini, kenyamanan ruang tunggu perlu ditingkatkan, gitu loh Pak. Kenyamanan ruang tunggu perlu ditingkatkan. Kenyamanan ruang tunggu KSOP perlu ditingkatkan. Pak, maaf, yang masih pembayaran tadi Pak ya, itu artinya ya, saya kan ngurusnya sudah online Pak. Iya. Saya kan nggak perlu datang ke KSOP dong. Iya. Jadi kan saya bisa aja misalnya ngisi dari rumah. Kemudian kalau udah oke kan Bapak ngasih saya receipt kan, ngasih struk kan. Ini tolong dibayarkan di ATM. Begitu kan Pak? Iya Pak. Nah kalau udah gitu kan saya nggak perlu ATM di deket-deket Bapak toh. Jadi artinya gini Pak, perlunya ATM di tempat kita itu kan seandainya nanti sudah ada nomor verifikasi Pak.
Nomor verifikasi yang sudah diberikan oleh KSOP Khusus Batam dalam melakukan pembayaran. Jadi pada saat melakukan pembayaran nanti ada struk yang memang orang itu memang harus sertifikat asli yang harus ambil di kantor, Pak. Tapi itu ada waktunya. Karena kan sertifikat kapal kan harus ada yang asli, Pak. Memang pengurusan secara prosesnya online. Tapi nanti outputnya nanti ada sertifikat yang harus diambil yang untuk disediakan di atas kapal. Kalau gini Pak, misal ya, saya kan gambarannya saya masih belum ini. Kalau misalnya saya kan ngurus online di rumah, ya misalnya atau di kantor. Kemudian sudah dikasih semua dokumen oke. Kan Bapak ngasih saya struk dong Pak, perintah untuk bayar dong. Iya, gitu Pak. Nah, kalau saya bayar misalnya di mall gitu kan juga boleh-boleh saja toh Pak? Yang penting di mesin ATM Pak. Nah iya, di mesin ATM kan. Nah, baru struk pembayarnya itu saya bawa ke tempat Bapak kan untuk mengambil sertifikat asli kan. Iya Pak, betul. Nah, berarti kalau gitu sebetulnya keberadaan mesin ATM itu nggak terlalu urgent di kantor di lingkungan Bapak. Iya Pak, betul Pak. Tapi nggak apa-apa, Bapak mau letakkan itu dulu nggak apa-apa. Pak, ada satu lagi sebetulnya Pak, kenapa nggak sertifikat itu dipakai online saja Pak? Jadi dia bisa ngeprint sendiri gitu, kayak boarding pass gitu loh Pak. Kalau di kita Pak ada yang online, ada yang memang masih hard copy Pak. Artinya kalau yang online itu kan surat izin belayar tuh Pak. Izin belayar kan kita keluarkan secara online, jadi tanpa perlu tatap muka. Jadi petugas hanya perlu melihat fisik kapal saja. Jadi kalau yang namanya sertifikat surat laut atau surat ukur yang ada di kapal itu kan harus berupa hard copy Pak. Oh ya sudah nggak apa-apa. Oke Pak, nggak apa-apa. Ya Pak. Apa? Mungkin kedepannya kalau bisa dipertimbangkan untuk di online kan ya dengan mempertimbangkan ini ya Pak ya, aspek legal, aspek apa dan lain-lain gitu loh Pak. Ya. Baik Pak. Ya Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Itu aja sih Pak. Itu aja. Oke. Iya. Berarti masalahnya di ruang tunggu aja ya. Nah, di ruang tunggu yang kurang nyaman. Pak, ruang tunggu itu harusnya kalau itu online itu menjadi tidak masalah Pak. Menjadi tidak masalah karena orang kan bisa ngurus dari rumah. Atau ruang tunggu untuk ngambil ini ya, untuk ngambil sertifikat. Untuk ngambil sertifikat ya. Kadang-kadang kan nanti kita pada saat kita diberikan nomor verifikasi untuk pembayaran setelah kita melakukan pembayaran, jadi nanti kita tunggu di ruang tunggu untuk mendapatkan sertifikat Pak. Itu kan ngantri juga, tapi nggak banyak, hanya dibatasi 10 orang. Oh gitu. Cuman banyak mengeluhkan sih kurang nyaman karena panas Pak. Kecil. Oh panas, kurang nyaman ya. Panas gitu. Oke, mungkin Bapak areanya kali, nggak apa-apa. Nah, Bapak tinggal bikin yang di O dan T-nya Pak. Iya Pak. O itu opportunity-nya apa gitu kan, misalnya terkait dengan pembayaran tadi. Oh ternyata banyak loh mitra bank yang mau kerjasama dengan KSOP misalnya. Iya. Pak bayarnya itu di semua ATM bank atau ATM bank tertentu? Kita bekerjasama dengan BNI saja Pak. Oh kalau gitu itu bisa Bapak masukkan di dalam strength Pak. Sudah punya mitra kerjasama pembayaran dengan pihak perbankan, gitu Pak. Kerjasama pada pihak perbankan Pak ya? Memiliki mitra kerjasama untuk pembayaran dengan pihak perbankan, gitu Pak. Oke, Pak. Itu strength-nya Pak ya? Tapi kalau opportunity-nya Pak gimana Pak? Gimana Bapak? Yang tadi Bapak bilang opportunity. Nah, gini, opportunity itu gini. Bapak kan pengen buka ATM tuh di situ. Iya, Bapak punya tempatnya enggak? Tempatnya ada, Pak. Nah, berarti Bapak cari tempat ya. Berarti opportunity gini Pak, yang mitra kerjasama tadi bisa juga diletakkan di opportunity Pak. Sebentar gini aja, opportunity gini aja Pak. Itu kan pihak eksternal kan? Eksternal, misalnya lo ya contoh ya. Pihak bank istilahnya ya, partner Pak ya. Pihak bank memberikan kemudahan dalam menyediakan mesin ATM kayak gitu loh Pak. Beri kemudahan. Jadi nanti yang Bapak tadi punya mitra, tadi kan tapi itu nanti aja. Bapak kan tadi kan punya strength nih, sudah punya mitra. Terus sedangkan di opportunity-nya pihak bank itu gampang pasang mesin ATM itu gampang, nggak susah. Jadi itu tinggal digabungkan aja S yang tadi dengan yang O yang ada. Jadi
membangun kerjasama dengan untuk menyediakan ATM. Tapi pastikan ruangannya ada. Ada, Pak. Kalau ruangannya ada, harusnya bisa masuk di dalam strength juga loh, Pak. Misalnya layanan, tersedia ruangan untuk mesin ATM gitu kan. Tapi mesin ATM-nya kan belum ada. Iya, belum ada. Bisa masuk strength, Pak. Kalau ruangannya ada. Ya, itu bisa masuk kekuatan. Jadi tersedia memiliki ruangan untuk anjungan tunai mandiri gitu kan. Itu, Pak. Walaupun belum tersedia nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, kan ruangannya ada toh. Oh iya, ada, Pak. Space-nya ada. Ada, Pak. Nah, memiliki ruangan, ruangan apa area lah gitu. Memiliki space, memiliki kayak gitulah Pak kira-kira bahasanya ya, lebih kurang. Oke. Baik, terus itu untuk opportunity Pak. Terus apa lagi ya opportunity tadi? Misalnya Bapak yang mau Bapak tingkatkan lagi apanya nih Pak? Selain kecepatan gimana Pak? Kecepatan? Kalau kecepatan itu masih kurang juga sih Pak. Nah, itu harusnya Bapak karena kurangnya tenaga yang memverifikasi Pak. Berarti Bapak gini, di weakness disebutkan. Berarti itu ada weakness kan? Berarti gini, kecepatan dalam layanan masih perlu ditingkatkan, itu masuk weakness. Kecepatan dalam layanan perlu ditingkatkan ya. Ya. Nah, terus Pak, kalau minta orang karyawan gitu lama nggak Pak? Kayaknya Bapak kan instansi pemerintah. Misalnya, aku kurang orang, ini dong kasih tambahan orang, itu prosedurnya macam mana? Itu sulit sih Pak, dia harus menunggu pengadaan pegawai baru Pak. Oke, berarti Bapak bisa masukkan di dalam threat, di dalam ancaman. Regulasi pemerintah untuk menyediakan ASN baru, misalnya perlu prosedur yang panjang kah atau apa, kayak gitu Pak. Itu bisa masuk dalam threat. Bisa masuk di strike Pak ya? Ya, threat, ancaman. Oh ya, threat, oke Pak. Siap, kan itu kan peraturan pemerintah itu kan aspek luar, ya. Yang menjadi ancaman bagi Bapak, artinya apa? Lah aku minta ya susah kok gitu kan. Aturannya panjang, prosedurnya panjang gitu, atau prosedur untuk menambah ASN baru sangat panjang gitu, misalnya lo ya. Oke ya, kira-kira Pak. Ancamannya Pak ya, baik Pak. Baik Pak, nanti saya revisi lagi Pak. Baik, jadi Bapak Ibu ketika menyusun opportunity, peluang dan ancaman itu sambil dipikirkan kekuatan yang dimiliki apa dan kelemahan yang dimiliki apa gitu. Kayak tadi lah, ini ternyata menambah karyawan itu susah, itu masuk di ancaman. Kenapa? Karena dari Pak Agus tadi cerita bahwa kecepatannya kurang. Kenapa kecepatannya kurang? Karena orangnya sedikit gitu. Itu misalnya. Nah, itu mesti sambil dipikirkan. Oke, nggak apa-apa. Baik, Pak Agus cukup ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti tambahin lagi Pak ya, dicari lagi, dipikirkan lagi gitu ya. Saya sih nggak menargetkan jumlah berapa, enggak, tapi coba digali lagi lah gitu ya. Iya Pak. Oke, baik Pak. Baik, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada lagi siapa tadi? Saya Pak, tadi susah kali. Ya wes. Boleh Pak, tapi dibaca ya Pak, tak apa-apa ya. Oke, dibaca. Untuk SMA Krida, saya menginginkan tentang SMA Krida Nusantara menggunakan kurikulum nasional, kurikulum berbasis kompetensi plus, jadi ada tambahannya. Baik. Yang pertama, yang kedua, SMA Krida Nusantara memiliki kerjasama internasional yang baik dan dengan mitra luar negeri dalam bidang akademik dan budaya. Oke. Yang ketiga, kesiapan dan sarana prasarana di SMA ya. Kerjasamanya berapa banyak? Ini Pak, kerjasamanya itu selain ada siswa dari Australia yang sekolah di kita, dari kita juga ke Australia, juga ada sekitar 60 atau 80 orang menjadi rombongan Krida Group yang tiap tahun keliling dunia gitu loh Pak. Bukan, maksudnya mitranya ada berapa banyak mitranya? Mitranya ada banyak Pak.
ada dengan Australia dengan berapa? 10, 20 itu 10? Enggak sampai 20, ada sampai 7 ada Pak. Ya udah, berarti kalau gitu Ibu klaim aja gini, memiliki banyak mitra luar negeri gitu Bu. Oh, memiliki ya SMA, SMP. SMA X ya, SMA X memiliki banyak mitra luar negeri. Oh, memiliki banyak mitra luar negeri ya. Baik. Lanjut. Okay. Kesiapan dari prasarana dan prasarana di SMA Negeri dan Nusantara sudah memadai. Tersedia. Ya, terus. Tersedia tenaga kependidikan yang memadai. Bu, memadai itu maksudnya apa nih? Jumlah atau kompetensi nih? Baik jumlah maupun kompetensi, Pak. Ibu breakdown aja. Memiliki tenaga pendidik, apakah pendidikan tadi ya? Kependidikan bukan hanya pendidik saja, termasuk juga pendukung-pendukung yang lainnya juga banyak gitu. Baik, jadi gini, memiliki tenaga pendidik yang cukup gitu ya. Tenaga pendidik ini Bu, kalau tenaga pendidik itu bisa pakai rasio guru dan siswa. Betul. Memiliki rasio yang memenuhi standar gitu. Itu Bu nyebutnya Bu. Kalau yang dengan pendidik ya. Oke. Terus tadi kalau yang tenaga kependidikan memiliki tenaga kependidikan yang memadai itu boleh, nggak apa-apa. Jadi memiliki tenaga pendidik rasio yang memiliki rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar internasional kah, nasional kah gitu. Kalau di pendidikan tinggi itu dimintanya 1:20 Bu. Nggak tahu kalau di sekolah menengah ya, saya nggak tahu. Kalau di sekolah menengah tergantung ininya Pak, tergantung rombongan belajarnya. Oh iya, tapi kan walaupun tergantung rombongan belajar, tapi kan mesti ada rasionya Bu, rasio yang dipenuhi nggak gitu. Jadi kalau eksakta itu setahu saya 1:20, kalau sosial itu 1:40 atau berapa gitu, lupa saya. Iya Pak. Jadi cara menulisnya bisa juga begini, memiliki rasio guru dan siswa yang cukup, gitu loh Bu. Oke. Ya. Lanjut. SMA Tridhan Nusantara telah menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran. SMA Tridhan Nusantara mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran dalam jaringan. Mempunyai pengalaman mengelola program studi dan membina siswa secara efisien. Efisien itu, Bu, efisien itu gimana ngelihatnya Ibu ya? Ngelihatnya begini Pak, anak-anak kami itu kan kebanyakan yang masuk ke kami itu memang sudah punya cita-cita. Jadi dari sejak awal kami sudah memetakan dengan BP, dengan psikolog itu bahwa dia mau kemana gitu kan. Jadi di kelas 2 kalau misalkan memang anak ini yang mau ke Akmil, mau ke Akpol, itu sudah dididik dari sejak awal. Ini yang mau ke kedokteran, ini sudah dididik, dikasih pelajaran tambahan yang tentang itu gitu loh. Ya, Bu Betty begini, kalau efisien itu bicaranya adalah kalau Ibu nerima 100, yang lulus juga 100. Itu efisien. Kalau capaian pembelajarannya tercapai, itu namanya efektif. Oh, efektif ya, efektif dan efisien berarti Pak. Capaian pembelajaran di sekolah X sudah efektif. Artinya capaian pembelajarannya A, ya dia tercapai A. Dan lulusnya 100% Pak. Kalau itu efisiensi dan efektif itu beda hal Bu. Jadi bisa Ibu pisahkan. Jadi sekolah X mengelola pembelajaran dengan efisien gitu. Terus SMA X mengelola pembelajaran secara efektif itu juga bisa. Ya, atau mau dijadiin satu efektif dan efisien juga boleh lah, terserah lah, boleh. Tapi itu dua hal yang berbeda ya ukurannya. Yang ke-8, tersedianya program beasiswa bagi penyelenggara SMA Tridhan Nusantara untuk siswa dan guru dari penyelenggara. Penyelenggara itu dari yayasan ya? Oke. Ini dari yayasan, jadi memberi beasiswa ke siswa itu setiap tahun 20% dari seluruh siswa kelas 1 itu 20%. Caranya gini tulisnya. Penyelenggara sekolah X mempunyai komitmen
mempunyai komitmen dalam menyediakan beasiswa. Beasiswa untuk siswa dan guru gitu ya? Ya salah satu siswa dulu. Terus kalau untuk guru, penyelenggara sekolah X menyediakan beasiswa untuk tenaga pendidik dalam meningkatkan apa gitu, kompetensi kah, apa gitu Bu. Begitu ya. Oke. Baik. Yang ke-9, memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi dari dalam dan dari luar negeri. Itu dijadikan satu aja Bu dengan yang atas tadi. Oh ya. Ya, jadi supaya nggak double. Oke. Ya, memiliki kerjasama khusus untuk tes Akmil dan Akpol menjadi panitia ke-35 setingkat Kodam dan Polda. Oh, itu sebetulnya Ibu bisa masuk ke dalam yang kerjasama tadi. Kalau Ibu mau tonjolkan itu bisa, tapi apa nyebutnya ya? Memiliki, ya bolehlah Bu tulis dulu, memiliki kerjasama khusus ya. Untuk karena itu sebenarnya nilai jual. Ya, untuk tes masuk ke sekolah kedinasan, gitu ya? Iya, betul. Sekolah kedinasan, oke. Baik, lanjut. Itu sudah Pak, itunya. Baik. Anu B-nya? Terus yang kelemahannya daya tampung siswa dianggap masih kurang karena banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA Krida Nusantara. Berarti gini namanya aksesibilitas sekolah X perlu ditingkatkan. Aksesibilitas itu kan terkait dengan jumlah yang diterima, Bu. Oke. Ya. Jumlah beasiswa yang 20% dari seluruh siswa dianggap masih kurang. Oh, nggak bisa. Itu bukan kelemahan. Ibu kalau sudah menjadi keunggulan jangan ditaruhkan di kelemahan. Oh, jangan dimasukkan di kelemahan ya. Ya, terus Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa aksesibilitasnya kan perlu ditingkatkan. Ibu tambahkan di dalam opportunity, animo masyarakat untuk sekolah di sekolah X sangat tinggi gitu. Ya kan? Kan ditunjukkan dengan animo kan? Iya. Ya, oke, lanjut. Terus yang ini lagi makin banyaknya sekolah berasrama berdiri sehingga menjadi persaingan. Itu masuk di dalam persaingan. Itu masuk di dalam ancaman, Bu. Ancaman ya Pak. Karena itu pihak luar kan? Iya. Ya, banyak berdiri sekolah boarding school ya, itu namanya sekolah apa sih itu? Boarding school. Ya, misalkan sekolah boarding school kedinasan atau apalah, nah silakan. Nah, itu maksudnya di ancaman Ibu. Nah, itu sudah sampai sana Pak. Lanjutkan yang lain sekarang Pak. Yang opportunity Pak. Oh, yang weakness-nya sudah sampai situ aja? Iya. Oh, oke. Terus? Opportunity, reputasi SMA Krida Nusantara di mata masyarakat Indonesia sangat baik. Kalau reputasi itu masuknya di kan itu internal Bu. Reputasi itu harusnya masuknya di kekuatan dong Bu. Oh, di kekuatan ya? Ya, tadi animo kan udah dibahas tadi. Animo masyarakat untuk animo masyarakat terhadap sekolah X sangat tinggi. Nah, itu kan sudah terwakili oleh itu. Jadi ini tak usah di opportunity ya Pak? Tak usah. Oke. Kerjasama dengan institusi luar negeri yang sudah terjalin dengan baik. Kalau kerjasamanya itu harusnya masuk ke dalam kekuatan. Tapi kalau tersedia banyak mitra, gini misalkan banyak mitra yang ingin kerjasama dengan sekolah X, nah itu bisa masuk dalam opportunity. Paham? Oh. Paham bedanya ya? Oke. Tersedianya beasiswa untuk siswa berprestasi tidak mampu untuk seluruh Indonesia. Itu siapa yang menyediakan? Yayasan. Oh, itu kalau yayasan ya masuknya di kekuatan dong, kecuali dari negara, misalnya. Kemendikbud ya? Kemendikbud menyediakan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Nah, itu masuk ke dalam opportunity. Berarti yang opportunity ini berkaitan dengan luar ya, Pak ya? Orang luar, di luar organisasi kita. Nah, ini kalau opportunity membawa nama baik bangsa di kancah internasional melalui Krida Art Group, itu harusnya masuk di kekuatan, karena kan sekolah itu sendiri kan.
Oke. Kurikulum nasional plus banyak memberi manfaat bagi siswa dan pembentukan kepribadian siswa. Oke, itu bisa masuk ke dalam opportunity. Jadi kurikulum nasional plus itu kan yang mendesain kan Kemendikbud, Bu ya, betul ya? Yang mendesain selain dari dari Kemendikbud yang berlaku untuk nasional ditambah dengan kurikulum kita yang tambahannya gitu loh, sehingga menjadi sekolah yang bisa bersaing secara internasional gitu loh Pak. Oh gini aja Bu, kalau begitu pemerintah memberikan keleluasaan dalam menyusun kurikulum. Oke. Artinya kan Ibu boleh berkreasi kan, selain ini yang standarnya dari Kemendikbud, tapi boleh berkreasi ditambahin sehingga menjadi plus itu kan? Iya. Nah jadi tapi kan ada regulasinya, jadi pemerintah atau Kemendikbud memberikan keleluasaan apa itu namanya ya, pengelola sekolah mempertajam kurikulum atau apalah gitu namanya ya, dalam mengembangkan kurikulum. Nah itu opportunity. Nah yang keenam Pak, lulusan SMA Negeri dan Nusantara berprestasi di kancah pendidikan selanjutnya. Itu kekuatan. Kekuatan ya. Ya, kemampuan menghasilkan lulusan yang itu kekuatan. Oke, berarti yang ini yang opportunity-nya adalah kurikulum aja ya Pak ya? Iya, ya mungkin yang lain ada lagi, cuman Ibu perlu pikirkan lagi gitu, apalagi ya. Sekarang ancaman Pak. Ancamannya ya. Tuntutan kualitas siswa semakin tinggi karena banyak orang tua yang ingin cita-cita anaknya tercapai. Bisa masuk ke dalam ancaman. Jadi harapan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi kan? Betul. Ya. Karena kan udah ngeluarin duit gede Pak. Kenapa? Kan orang tua sudah ngeluarin duit gede, jadi ini anaknya modal ya. Iya, karena biayanya mahal kan. Oke, bisa dipahami. Yang kedua, kompetitor dari sekolah berasrama bertambah di Indonesia. Nah, tadi udah. Oke. Yang ketiga, daya beli masyarakat yang daya beli masyarakat karena diperlukan biaya cukup besar. Daya belinya gimana? Meningkat atau menurun? Kalau sekarang kan agak menurun, Pak. Karena COVID. Tapi kan kita kan, tapi gini. Yang daftar makin banyak. Bisa begini, itu kan kita menyusun ketika pas pandemi gitu kan ya. Kalau situasi normal, situasi normal, daya beli masyarakat meningkat atau menurun? Meningkat. Nah, berarti itu masuk di opportunity. Daya beli masyarakat semakin meningkat terhadap pendidikan gitu kan. Pendidikannya yang baik, bermutu atau apalah gitu. Nah, sekarang strategi peningkatan pencapaian SMA Negeri dan Nusantara. Oh, jangan sampai strategi dulu. Jangan strategi dulu, sampai di SWOT dulu ya. Iya, SO. Jangan dulu, SO-nya nanti dulu. Ibu nggak apa-apa mau susun dulu juga boleh. Tapi saya review sampai SWOT dulu ya. Oke. Supaya yang lain juga sama nanti bergeraknya. Boleh Bu Betty? Iya Pak, silakan Pak. Baik. Oke, teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan, silakan. Saya Pak, coba. Ayo. Bapak. Saya Pak. Itu siapa aja aku ayo ya. Silakan Bukan, satu persatu. Betty kan tadi kirim ke Bapak waktu belum Betty baca, kan sekarang mau ada perbaikan, nanti saya perbaiki, saya kirim ya Pak ya. Oh ya silakan aja, monggo aja. Makasih. Oke, siapa mau duluan? Bapak. Monggo, ayo. Dari email bisa Pak? Apa Pak? Dari email Bapak. Oh, dari saya. Yuk baca aja lah. Ya, jadi Bapak ada. Ntar Pak ya. Kali ini saya santai aja. Bentar Pak. Nah, kasih kerjaan Pak. Iya, kasih kerjaan lah. Bacain lah. Maksud saya ngoceh terus kan, gantian lah. Bentar ya Pak. Cari dulu datanya. Sebentar saya. Tenang Bu, saya sabar menanti kok. Pak Happy. Tadi yang Pak Happy juga ada koreksi di yang tugas saya yang pertama. Ya. Saya udah perbaikin, saya kirim sekalian dengan yang itu ya Pak, yang tugas terakhir tadi ya. Silakan, di email. Silakan. Tidak ada masalah Bu. Silakan saja. Tapi Pak boleh ini Pak. sedikit. Boleh silakan ya.
Halo? Bu ya, sebentar. Iya, Pak. Oke, Bu, maaf. Gimana tadi? Tadi yang Ibu siapa tadi ya? Ibu siapa tadi ya? Yang mau kirim lagi terus apa tadi? Saya Pak Hotlina. Ya, buat Lina. Ya ini Pak, kekuatan dan kelemahan di UPT Batam Center. Kekuatannya 1, memiliki mitra kerjasama dengan kepolisian daerah, BP2RD, dan PT Jasa Raharja, cabang Kepulauan Riau itu pertama Pak. Kedua, memiliki beberapa loket pembayaran pajak kendaraan seperti 4 corner, 3 samling, 2 samber, 1 samsat antar pulau, 1 drive-thru, dan 1 container. Jadi Bu nyebutnya, nulisnya memiliki apa? Counter ya Bu? Counter apa outlet Ibu nyebutnya? Outlet gitu Pak. Ya, memiliki outlet pembayaran yang tersebar di beberapa Pos pelayanan mungkin. Nah, memiliki pos pelayanan yang di beberapa lokasi. Di beberapa lokasi ya Pak? Ya, beberapa lokasi atau yang memiliki pos pelayanan yang beberapa pos pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, itu menggambarkannya begitu. Oh, baik Pak. Ya. Yang ketiga, menerima saran atau masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tahu dari mana itu? Dari ada acuan kita Pak, acuan panduan kita, pelayanan. Ada memang itu? Ada Pak. Atau ginilah, mungkin begini. Ada websitenya. Tersedia layanan apa ya? Tersedia portal apa nyebutnya ya? Sebentar. Tersedia portal untuk masyarakat memberikan masukan. Kayak gitu loh Bu, ngerti Mbak saya? Memberi masukan ya Pak. Ya Pak. Pasti tersedia portal apa ya? Portal layanan, kan ada di website kan ya? Ada Pak. Mungkin portal kali Bu. Tersedia portal. Portal ya Pak ya. Dicari bahasa yang lebih cocok ya. Kayak SMS pengaduan gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Mau SMS, mau website, itu kan kayak portal. Tersedia portal untuk pengaduan masyarakat atau untuk saran masyarakat, gitu kan. Saran masyarakat ya Pak. Ya, gitu. Keempat, dapat melakukan pembayaran pajak di tempat minimal dengan 3 mobil dan 5 motor melalui jempol sapri atau jemput bola sapri. Apa itu maksudnya? Artinya bahwa WP itu misalnya dia memiliki 3 kendaraan, kalau tidak sempat di Samsat Batam Center kita bisa jemput Pak. Oke, berarti gini, menyediakan layanan apa itu? Apa tadi Bu? Maaf, diulang. Dapat melakukan pembayaran pajak di tempat. Untuk yang minimal. Oke. Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti bahasanya. Boleh ya Pak ya? Nggak apa-apa, tapi cuma bahasa kalau bisa diperpendek gitu. Tapi Ibu kan panjang tuh. Disingkat ya Pak ya? Nah, kalau bisa, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ngerti saya. Oke, lanjut. Oke, baik. Yang kelima, meningkatkan kinerja etika pelayanan publik dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau meningkatkan itu bukan bahasa strength, meningkatkan itu bahasa program. Jadi Pak, kalau mau lihatin aja, Ibu punya kinerja kan, Ibu kan ada pengukuran layanan kan. Iya Pak. Nah, Ibu coba liatin untuk keramahan itu Ibu dapat nilai berapa. Jadi memiliki staf yang ramah gitu kan. Kalau ditanya tahu dari mana, ini loh dari hasil penilaian masyarakat gitu loh, kuesioner. Gitu. Memiliki staf yang ramah gitu ya Pak? Ya, gitu. Kalau memang itu yang dimaksud loh ya. Atau pelayanan prima Pak?
Ya boleh juga, tergantung. Oh, boleh. Boleh pelayanan prima kan pelayanan global, ya kan Bu ya? Iya. Pelayanan saya global, tapi kalau Ibu mau bikinnya spesifik lagi di dalamnya boleh. Kan pelayanan itu ada banyak aspek kan, ada aspek tangible-nya, ada aspek assurance-nya, ada empatinya dan lain-lain kan. Nah, Ibu mau bikin yang breakdown ke-4 atau ke-5 itu boleh juga, itu lebih baik gitu. Yang keenam, memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang cacat. Oh, menyediakan Bu, menyediakan layanan untuk apa itu? Selain disable, apalagi ya? Kalau yang cacat kan Ibu disable. hamil. Kalau ibu hamil sama orang tua nyebutnya apa ya Bu ya? Bukan diaspora, apa? Disable sama, aduh itu ada istilahnya Bu, tapi saya lupa. Disabilitas, Kak. Disabilitas sama apa? Disabilitas kan yang cacat. Iya. Kalau yang orang tua hamil, itu, Kak. kalau orang tua sama ibu hamil itu nyebutnya apa ya? Lansia. Lansia untuk usia umur. Ya, kayak gitulah. Saya lupa tapi istilahnya. Oh. Istilahnya. Berarti jadi, ganti istilahnya aja ya Pak ya? Supaya lebih singkat kan, tapi mencakup semua yang semua. Ya, silakan lanjut. Yang ketujuh, memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan di kantor Samsat. Jangan memberikan Bu istilahnya. Memiliki layanan apa? Kalau memberikan itu bisa bahasa program, tapi memiliki apa tadi gitu loh Bu. Layanan keamanan gitu ya Pak? Layanan keamanan itu maksudnya apa Bu ya? Keamanan misalnya dia tidak berdiri atau tidak menunggu lama gitu Pak. Oh, itu kecepatan Bu, itu terkait dengan kecepatan. Kecepatan ya Pak? Kecepatan layanan apa Samsat sudah baik. Ditunjukkan apa? Dengan antrian itu nggak sampai 10 orang misalnya lo ya. Kan pasti ada standarnya toh. Ya Pak. Baik. Ke-8, memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB sama TNBP. Gimana? Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB dan TNBP. Jadi kita sudah melampirkan berapa uang pajak si WP tersebut, Pak. Itu akurasi, itu maksudnya akurasi Bu. Akurasi. Ya, Pak. Akurasi informasi pajak ya. Akurasi informasi pajak atau informasi pajak sudah akurat gitu. Informasi pajak terhadap wajib pajak sudah akurat ya, Pak. Jadi misalnya saya Rp50 ya, memang Rp50 gitu kan? Iya Pak. Oke lanjut. Ke-9, memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Masuk Pak. Sebentar. Gini mungkin Ibu, nyebutnya begini, memiliki standar pelayanan gitu Bu. Memiliki standar pelayanan ya Pak. Yang baku gitulah. Jadi kalau misalnya ini harus 5 menit ya 5 menit gitu, ya kan? Berarti memiliki pelayanan standar dalam durasi waktu gitu ya Pak? Ya memiliki, nggak usah durasi waktu, pokoknya memiliki standar waktu penyampaian layanan, nah gitu. Waktu penyampaian pelayanan. Ya, kira-kira gitu. Ke-10, menanggapi setiap komplain dalam waktu 2 kali 24 jam. Itu bisa terjadi semua? Tergantung dengan komplainnya Pak. Kalau memang belum, itu bisa masukkan dalam weakness. Tapi kalau itu sudah tercapai semua, artinya sudah mampu menangani seluruh komplain yang ada. Ya, itu kayak gitu Bu. Dalam waktu sudah ditentukan. Kalau memang melayani seluruh komplain atau keluhan dalam waktu 2 kali 24 jam. Itu. Kalau memang semua lo ya, sudah lo ya. Tapi kalau ada kadang bisa, kadang enggak, nah itu bisa dimasukkan ke dalam weakness. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita otak lagi. Ya Pak. Kelemahannya adanya sistem pembayaran pajak lewat Samsat online yang tidak akurat. Loh, katanya tadi udah bayarnya akurat. Gini Pak, maksudnya kalau misalnya WP itu kadang ada dia sudah membayar tapi tidak masuk ke input bagian pembukuan kita Pak. Kenapa bisa begitu? Nah itu dia Pak, satu kelemahannya Pak. Lah iya Mbak, kelemahannya ada di mana? Kelemahannya tidak termasuk, ada yang sebagian WP itu kalau misalnya membayar pajak lewat online kadang tidak terdata di bagian pembukuan kita.
Jadi gini, Nih. berarti ada yang belum terintegrasi kan? Betul nggak? Iya Pak, belum terintegrasi. Ya Bu Junior, gimana Bu Junior? Maaf Pak, mungkin itu juga ada kesalahan dari bank penampung kita Pak, bukan kesalahan sistem kita gitu. Oh, itu mesti diletakkan, berarti makanya itu masalah integrasi. Iya. Integrasi informasi antara perbankan dan sistemnya Ibu belum bagus. Iya, masih dalam proses sih Pak. Nah, itu ditulisnya gitu, integrasi antara informasi pembayaran perbankan dengan sistemnya Ibu itu perlu ditingkatkan gitu. Perbankan Dengan sistemnya Ibu itulah, sistem apa itu? perlu ditingkatkan. Ya. Oke Pak. Kedua, kurangnya pengadaan diklat atau keterampilan untuk menambah pengetahuan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Gimana? Kurangnya pengadaan diklat atau keterampilan untuk menambah pengetahuan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Keterampilan. Oh. Iya Pak. Keterampilan apa ya, staff dalam memberikan layanan perlu ditingkatkan gitu. Oke, baik Pak. Ketiga, kurangnya SDM di bagian pelayanan. Sorry, diulang. Halo Maaf. Pak. Sorry, diulang. Kurangnya Maaf. SDM di bagian pelayanan Pak. Ya, itu sama, itu boleh. Jumlah Boleh ya Pak ya? Jumlah ASN di bagian layanan perlu ditingkatkan nyebutnya Bu. Jangan nyebut kurang Bu, pakai bahasa positif. Iya Pak. Perlu ditingkatkan gitu. Oke, baik Pak. Masuk ke kesempatan. Oh, kesempatan. Kesempatan Dalam itu kesempatan. Peluang. Kalau mana? Oh, peluang itu bukan kesempatan. Aduh. Opportunity. Sorry Pak. Peluang bukan kesempatan. Kesempatannya. Oke, baik Pak. Oke, siap. Lanjut. Pertama, dengan membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. PAD. Bukan begitu. Peluang itu aspek internal kira-kira yang bisa meningkatkan kinerja Ibu, gitu loh. Ya Pak. Misalnya tadi kan ada sistem tuh yang problem tuh ya antara perbankan Iya, dan Pak. ini. Misalnya lo ya. Oh, jaringan internet sekarang sudah semakin baik. Berarti artinya harusnya kalau masalah koneksi kan nggak ada problem toh. Iya Pak. Ngerti nggak? Nah, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi itu yang mesti Ibu coba gali lagi. Ya. Meningkatkan jaringan ya Pak. Ya, coba yang lain apa? Yang kedua, dengan adanya berbagai loket pembayaran pajak, maka wajib pajak lebih mudah melakukan pembayaran. Itu nggak bisa, itu sudah Ibu masukkan di dalam kekuatan. Misalnya gini, animo nggak masuk. Animo masyarakat dalam bayar pajak tinggi atau rendah? Tinggi Pak. Itu bisa masuk di dalam opportunity juga bisa. Tingginya pembayaran wajib pajak ya Pak. Animo masyarakat atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Berarti masih sedikit yang ngemplang kan. Nah, jadi kalau Ibu, karena dia animonya tinggi, kesadarannya tinggi, Ibu kasihlah beberapa outlet itu kan, dan lain-lain. Iya Pak. Oke, terus apa lagi? Ketiga, memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau memberikan itu adalah bahasa Ibu di internal. Jadi itu nggak, maksudnya kalau nggak di kekuatan, di kelemahan. Coba peluang yang lain. Oh gini, misal tingkat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi itu semakin meningkat. Ibu boleh menyediakan online, tapi kalau masyarakatnya gaptek kan percuma juga. Iya Pak. Ini maksudnya ya. Nah itu masuk opportunity. Ya. Keempat, kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraannya. Ya udah tadi kan. Udah ya Pak ya. Udah tadi nomor berapa? Sekarang ancaman Pak. Yo. Sekarang masuk ancaman. Ya. Pertama, adanya calo yang membantu dalam membayar pajak kendaraan. Itu maksudnya apa itu ya? Betul. Berarti itu calo ya. Itu termasuk ya Pak? Masuk. Tapi itu apa bahasanya ya? Praktek percaluan, nah gitu loh Bu. Percaluan masih berkembang di dalam pembayaran pajak gitu ya. Itu dampaknya apa sih Bu kalau kita banyak calo itu apa dampaknya? Kalau dampaknya ya si wajib pajak itu
ya tidak langsung berhubungan dengan kita, Pak. Dan wajib Tapi pajak kan akan banyak. dirugikan. Jasa calo itu kan nanti dikeluarkan dari si wajib pajak, Pak. Oh, Kalau jadi dari dilihat, berarti artinya nilai pembayaran pajaknya jadi tinggi gitu ya? Karena ada iya, Pak. biaya itu ya. Ada jasa itu tadi, jasa Oke. calo. Ya, bisa. Berarti gini Bu, Masuk ya, misalnya Pak? gini, masuk. Berarti gini, mungkin. Praktek percaloan meningkatkan jumlah tagihan pajak atau apalah gitulah. Tagihannya nggak resmi, Pak. Nggak Iya, mungkin tagihan dikantongi. itu kan. Iya, karena bertambah. Bu, tapi ada yang aneh ya. Ibu kan sudah menyediakan banyak pos. Tapi kenapa Iya, Pak. praktek percaloan itu masih berjalan? Nah, dengan calo itu mungkin mudah pembayarnya lebih mudah, Pak. Misalnya mempersingkat, kayak misalnya kalau misalnya si wajib pajak tidak ada lengkap KTP-nya. Terus? Jadi dipermudah untuk pembayaran pajak untuk 1 tahunannya, Pak. Jangan. Gimana? Bukan, Pak. Mungkin itu asumsi masyarakat aja kali, Pak ya. Maksudnya masyarakat kadang kan nggak mau capek, nggak mau repot. Oke, jadi gini, berarti itu bisa masuk di dalam thread. Thread juga bisa. Thread ya, Pak. Thread itu nyebutnya gimana ya? Apa Ibu? Bu Junior tadi gimana? Bu Junior? Oh, anggapan masyarakat membayar pajak itu rumit masih tinggi gitu loh. Masih banyak gitu loh. Ngerti nggak? Anggapannya, Pak ya. Ya, anggapan atau gini, masih banyak masyarakat yang beranggapan membayar pajak itu Terlalu sulit. sulit gitu, atau rumit itu. Iya. Ya, ngerti kan? Berarti itu nanti ada peluang untuk mengedukasi kan? Ya, Pak. Oke, terus apa lagi tuh? Yang kedua, adanya ketidaklengkapan berkas wajib pajak. Tidak lengkap. Maksudnya nggak ada KTP gitu ya? Iya, Pak. KTP misalnya belum balik nama, jadi orang lain yang disuruh gitu, Pak. Oh, itu berarti gini, Bu. Itu masuk di dalam, itu kelemahannya apa, Bu? Kalau misalnya misalnya nih, saya bayar pajak mobil saya tapi yang Tidak nama Bapak. Terus apa problemnya? Kelamaan dalam pembayaran pajak, Pak, ditunda. Kita harus lapor ke Polda untuk balik nama. Oke, berarti gini, kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama itu yang masih perlu ditingkatkan. Ya, Pak. Ya dong. Ya, Pak. Saya juga gitu, mobil saya juga belum percaya balik nama. Balik nama loh, Pak, nanti kena pajak. Izin, Pak. Saya malah belum bayar pajak, Pak. Oh gitu ya. Ya sudahlah, ada buat Rina, kita minta maaf aja lah di sini. Pak Happy, Ya, izin. Ibu, silakan. Menanggapi yang barusan, itu kategori masuk kalimat ancaman, Pak ya. Kalau saya memahaminya begini, Pak. Ya. Ancaman itu adalah satu pernyataan atau satu kondisi yang mengakibatkan kalau di kasusnya di temanya Bu Lina itu rendah, jadi berakibat dari rendahnya penerimaan pajak begitu. Ya betul, itu kan menjadi ancaman. Enggak, maksud saya kalimatnya tadi itu kayaknya kok enggak ini ya. Jadi gimana? Ibu usulnya gimana? Maksud saya dengan kalimat demikian kok rasanya bukan ancaman ya, bukan kalimat ancaman ya kan, bukan masalah apa harusnya sih kalau yang ancaman administrasi kelengkapan administrasi pembayaran pajaknya itu yang kurang gitu. Jadi gini, maksudnya itu adalah karena masyarakat itu nggak mau balik nama, jadi dia masih pakai pemilik aslinya, sehingga kalau mau bayar pajak itu kan nggak presisi gitu ya, Bu Hotlina ya. Jadi mesti. Iya, Pak. Jadi mesti ke Polda dulu kita untuk balik nama. Menghambat penerimaan pajak ke dia, gitu loh. Iya. Kalau saya beli mobil kemudian saya balik nama, saya gampang aja, saya bayar sesuai dengan nama saya. Kalau nggak sesuai dengan nama saya mesti pinjam KTP atau kira-kira gitulah ya. Iya. Ya kira-kira gitu kan. Nah kalau saya misalnya gini lah, saya punya mobil saya jual, harusnya kan si pemilik yang baru balik nama dong. Nah, dia itu nggak balik nama, sehingga dia mesti nyari saya dulu dong kalau mau bayar. Ya kalau saya gampang dicari, kalau saya nggak mau diganggu. Ini ngerepotin kan dulu udah beli, ya sudahlah kita udah putus hubungan. Nah itu bisa mengakibatkan penerimaan ya, gitu ya? Iya Pak. Kira-kira gitu Bu Yesi. Tapi boleh di challenge gitu, boleh di ini.
bukan harga mati yang itu berarti betul, enggak juga. Tapi idenya begitu. Mungkin soal pembahasan bisa aja kurang tepat BSI. Ini kan sambil kita mereka-reka kan, saya kan juga ngerti, makanya saya wawancara kan. Kasusnya kayak apa ya? Mungkin kayak begini, cocok nggak? Nah, buat Lina itu yang memutuskan, oh iya Pak begini, oh enggak Pak begitu. Iya. BSI. Benar, Pak. Kan kita mengexercise untuk kira-kira kayak begini betul nggak gitu loh. Bukan berarti yang saya sebutkan itu ya betul semua, enggak juga. Itu BSI. Ya. Masukkan aja tuh ya Pak ya. Tapi itu perlu dipikirkan bahasanya. Oh maksudku nggak begitu gitu loh. Ya silakan. Saya kan hanya istilahnya mencoba menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh Bu Lina, kan kira-kira begitu. Begitu Bu Yesi. Tapi bukan Ya, berarti Pak. bahasanya betul loh Bu Yesi ya. Iya. Sekedar Ya, pemikiran. maksud saya tuh jadinya kok yo nggak pas, cuman mencari bahasa yang pasnya itu Pak. Nah, Gitu. ya, itu, ya. Enggak, makanya itulah manajemen strategik yang saya cerita. Kita hanya membahasakan itu kan maka dibilang manajemen strategik kan banyak art and science. Ini dari sisi artnya, bagaimana sih menyajikan fakta itu menjadi kekuatan kita, menjadi kelemahan kita, opportunity dan lain-lain, begitu Bu Yesi. Ya. Ya. Pak Happy, Pak Happy boleh Ya, masukkan Bu Junia. aja Pak Silakan Bu Junia. yang mungkin berkaitan dengan pajak. Maksud saya mungkin dengan adanya kelengkapan data administrasi itu, terkadang kan masyarakat belum pengen balik nama nih Pak. Padahal kita mau meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor gitu. Jadi masyarakat jadi menunda untuk membayar. Padahal kalau misalnya dia nggak harus balik nama, Pak, untuk pajak PKB-nya sendiri dia mau bayarkan gitu loh. Itu ini juga termasuk menurut saya ancaman juga sedikit buat kita. Artinya dengan harus membalik nama, akhirnya menunda masyarakat itu untuk patuh terhadap membayar PKB-nya sendiri gitu. Bentar, maksud Ibu, yang saya tangkap ya, maksud Ibu itu adalah ketika saya balik nama, itu kan juga penerimaan tersendiri dong bagi... Ya, iya. Pak. Ada dua jenis PNBP penerimaan namanya. pajak berarti. Oh, ya tadi mungkin bisa masukkan tadi ya di dalam ancaman tadi lah. Kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama Kurang. pasca pembelian itu masih perlu ditingkatkan. Ini contohnya saya. Bapak ini. Kesadaran, Pak. Sorry loh Pak Epi, bukan lihat nama Bapak di data ya Pak, nggak sengaja gitu loh. Nama saya di data nggak ada. Atas nama saya. Jujur ya. Ada juga itu mobil saya udah saya jual. Itu masih atas nama saya, tapi bayar pajaknya macam mana ya? Saya kemarin ketemu sengaja. Jangan loh Pak, Bapak suruh balik nama. Karena nanti Bapak kena tarif progresif loh Pak kalau berlaku. Oh gitu ya? Pak, Bapak bisa blokir dengan itu Pak, nomor kendaraan Bapak, lapor ke lantai 3 Pak. Iya, diblokir Pak. Gimana? Diblokir Pak, jadi nanti tagihannya nggak ke Bapak lagi. Bapak bisa memblokir data ke Samsat lantai 3. Oh. Bapak ke Ya Samsat. sudah, Oke. Lina dan Junior tolong dibantu. Ya. Iya Pak, dengan surat jual belinya ya Pak, menandakan bahwa sudah dijual gitu. Wah, itu sudah. Udah Pak, tolong diserahkan Pak, sudah. Udah hilang. Enggak, masalahnya tuh nggak tahu saya taruh di mana surat-surat itu. Pokoknya udah nggak ada urusan. Kalau kira nanti kita buat Pak. Duitnya kan juga udah habis. Buka loh Pak. Coba Pak, platnya aja Pak, Lapor, mungkin. Pak. Nah, itulah Bu. Nanti Pak Epi dapat surat cinta dari Samsat. Saya kemarin itu juga dapat surat cinta Tuh, dari dapat Samsat. surat cinta lagi Pak. Maaf ya Bu Pur. Hari sudah. Nah, ini Pak. Bu Pur udah kenal Lina nggak? Akhirnya udah saya urus Bu, udah di apa? Saya urus kemarin ke lantai 3 dengan membawa surat cinta, Bentar kan, dengan Bu. membawa kakak dan Itu ya. KTP. Kemarin- Ya, lantai 3 Pak. Ya, Oh, aduh. kemarin Yang Pak gitu Happy, saya. Ya, kemarin kita ada konfirmasi hutang juga Pak ke WP atas perintah BPK. Dia dipilih beberapa orang gitu. Mungkin salah satunya Mbak Pur atau gimana ya dapat surat itu ya? Surat cinta. Mungkin ya Pak. Bu, jadi ada ke rumah kan ngantar surat Iya. cinta itu. untung nama saya nggak ada. Tapi Jadi- dinyatakan konfirmasinya sudah pindah rumah atau sudah balik nama gitu. Jadi waktu itu kan motor ini udah balik jadi milik orang gitu kan, cuman belum balik nama. Kemarin konfirmasinya apa ya?
Sudah Lapor jual apa beli, ya adalah Pak, pokoknya Bu. surat Lapor jual beli. nggak nggak jual beli karena motor itu saya hibahkan gitu kan Bu. Jadi memang nggak ada surat jual belinya gitu. Baik, betul Ibu. Nah, Jadi tapi memang kemarin udah dapat itulah pemutihan gitu, cuman Tapi bawa betul kakak itu. KTP sama surat cinta itu sama materai. Tapi Sama betul, 10.000, Bu. Bu Atlina dan Bu Junior, tapi betul loh itu saya aja loh yang nggak aware loh masalah itu. Saya sama Maaf kayak ya Pak, itu. tersinggung situ. Ayo Saya Pak, itu motor nanti itu kan suruh mereka saya tugas jual mereka aja. aja itu Pak. Nah, iya, motor saya jual sama kayak Bu Pur itu. Ini saya jual aja itu, bawa aja mana duitnya. Selesai udah saya nggak mau. Kalau nanya jual belinya mana ada gitu. Aduh, Berarti kacau perlu juga ya. sosialisasi Pak, lagi nanti nih. kaitannya dengan e-tilang itu loh, Pak. Nah, E-tilang, itu kalau nama Bapak masih tercantum di mobil itu atau di motor itu yang nanti kena tilang Bapak yang dipanggil. Nah, tapi kan mobilnya nggak ada. Makanya pemblokiran Pak di lantai 3 Pak. Oh siap, baik. Nanti saya blokir lah. Lina dong. Tenang Pak, masih ada Bu Lina kok Pak. Iya, buat Lina ini. Ini dokumennya ini gimana ngurus? Ah, tuh. Oke. Baik. Nah, Serahkan Bu Hotlina, Pak. Tapi Bu, sorry ya, maaf. Kayak gini ya, Ibu perlu loh membuat semacam sosialisasi yang lebih jelas. Karena masyarakat itu mungkin ya, saya kan orang awam nih istilahnya ya, padahal ya ibaratnya kita itu di pendidikan gitu ya, tapi ya blow on juga saya itu ya, selebor juga gitu. Kan nggak, jadi kan tetap aja perlu diedukasi lagi lah Bu, diedukasi lah. Nah, itu yang kurang Pak, edukasi dari kantor pajak kepada masyarakat tuh kurang banget. Sono udah marah tuh. Iya benar, sangat kurang. Kita tahunya make doang ya Bu Dona ya. Bu Dona sebenarnya ada karena COVID kita kan jadi kendalanya di situ Bu. Kan bisa pakai. Sebenarnya ada itu inovasi kayak penyadaran kayak penyuluhan gitu ada. Pakai daring lah. Gak apa, nanti Iya. kita aja dalam strategi. Kita bikin strategi lah bagaimana caranya masyarakat itu lebih taat dalam apa itu ya? Itu dokumen perkendaraan itulah. Oke, lanjut. Ada lagi? Bu Lina? Ya Pak, sudah cukup Pak. Break sholat Pak. Baik, yang lain? Udah sholat Pak. Oh, oke, baik. Jadi kita akhiri aja ya? Maksudnya begitu kan? Boleh Pak. Boleh Pak. Oh, dong dari tadi. Gua pikir. Terima kasih Pak. Udah terima kasih. Pujian udah terima kasih. Ika kelamaan keluarnya Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi ada menunggu juga, tapi ya diskusinya menarik sekali. Nanti dikumpulkan saja, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lagi supaya Bapak Ibu kita punya pemahaman yang lebih baik dalam menyusun analisis itu ya. Baik, karena mengingat waktu, ya mohon maaf waktu duhurnya sudah terlewat. Saya izin mengakhiri lah karena Budia udah bilang terima kasih itu. Ya, selamat siang, selamat berakhir pekan Pak gitu ya. Hep. Ya, Ika. Senin jangan lupa Senin kita bimbingan. Laksanakan. Ya. Jam berapa ya? Jam 17.30 Pak. 17.30 setengah 6 loh. Oh, jadi jam dimajuin aja ya? 17 saja, 17 boleh ya? Oke. Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Epi, selamat siang.